Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang materi ekosistem, di mana bab bahasanya itu adalah tentang jenis-jenis ekosistem. Kita ketahui bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya dengan lingkungannya. Kemudian ekosistem itu punya berbagai komponen penyusunnya, ada komponen biotik juga komponen abiotik. Perbedaan komponen biotik dan abiotik akan menyebabkan ekosistem tersebut beraneka ragam. Di sini kita akan membahas dua jenis ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem darat dan ekosistem perairan atau akuatik. Kedua ekosistem ini adalah kelompok besar pembagian ekosistem yang mana komponen abiotiknya menjadi perbedaan yang sangat mencolok dalam jenis-jenis ekosistem ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ekosistem darat. Ekosistem darat itu komponen abiotik yang paling banyak, yaitu terdiri dari berupa daratan, contohnya tanah, bebatuan, dan berbagai hal yang lainnya. Kemudian yang kedua nanti ada ekosistem perairan, di mana air lebih mendominasi komponen abiotik di lingkungan tersebut. Yang pertama kita akan membahas dulu yang ekosistem darat. Ekosistem darat ini sangat berpengaruh terhadap suhu lingkungan yang ada pada wilayah sekitar ekosistem tersebut, di mana suhu lingkungan tersebut dipengaruhi oleh cahaya matahari yang jatuh ke permukaan daratannya. Kita ketahui bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh bumi sambil bumi berotasi, sehingga menyebabkan adanya siang dan malam. Kemudian perubahan posisi bumi terhadap matahari itu akan menyebabkan perbedaan iklim, sehingga wilayah-wilayah di beberapa bagian bumi ini akan menyebabkan jarak yang berbeda dengan matahari, sehingga suhunya pun akan berbeda. Kita mulai dari suhu yang paling dingin. Ini ada di wilayah kutub yang sangat jauh dari cahaya matahari, di mana di sini cahaya mataharinya sangat kurang, bahkan jumlah jam malamnya itu lebih panjang daripada jam siang. Itu yang pertama, ada namanya ekosistem tundra. Di sini ada di wilayah kutub. Tidak banyak makhluk hidup di sini. Mungkin kita hanya akan menemukan lumut sama beruang kutub, mungkin sudah sangat jarang. Kenapa? Karena di wilayah ini suhunya itu sangat dingin. Akan sangat susah bagi makhluk hidup untuk beradaptasi di lingkungan tundra. Kemudian yang berikutnya itu ada ekosistem taiga, di mana ekosistem taiga itu sama, masih ada pada lingkungan yang dingin. Hanya saja kalau taiga itu tidak begitu sedingin di ekosistem tundra. Di sini masih ada banyak tumbuhan. Contohnya biasanya yang ada pada ekosistem taiga itu hutan konifer, atau di hutan tersebut didominasi oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki daun yang kecil-kecil seperti jarum, seperti pohon pinus, pohon cemara, dan banyak lainnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada daerah di wilayah 4 musim yang mereka memiliki musim gugur tentunya. Dari katanya saja kita sudah tahu bahwa musim gugur adalah ada waktu di mana hutan-hutan di wilayah tersebut untuk mengurangi penguapan yang sangat tinggi, dia akan menggugurkan daunnya. Wilayah ini contohnya wilayah Korea, wilayah Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina. Daerah sana ini terkenal dengan hutan gugurnya. Next, berikutnya ada hutan hujan tropis. Ini ada di wilayah daerah Khatulistiwa di sini, di mana di daerah ini ada dua musim yang biasanya konstan pergantiannya. Ada musim kemarau sama musim hujan, biasanya berseling selama 6 bulan sekali. Hal ini menyebabkan volume air hujan yang jatuh ke daratan di wilayah hutan hujan tropis ini sangat tinggi. Kalau airnya banyak, tentu akan menyebabkan tanahnya menjadi subur, sehingga wilayah ini akan memiliki hutan yang sangat luas. Kita tentu tahu bahwa kalau hutannya luas, maka yang terjadi adalah akan banyak juga tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di wilayah hutan tersebut, sehingga akan jadi tempat yang sangat cocok untuk berbagai fauna di sana. Biasanya ini didominasi oleh keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Berikutnya sekarang lebih panas daripada hutan hujan tropis, kita menemukan ada yang namanya ekosistem savana.
Di ekosistem ini padang rumput yang sangat luas tapi masih diselingi oleh pepohonan yang jaraknya berjauhan. Biasanya ini contohnya di daerah Nusa Tenggara ya. Mungkin kita pernah melihat ada yang namanya Pulau Komodo. Nah, itu contoh savana. Kemudian berikutnya ada stepa. Kalau tadi savana itu adalah padang rumput yang masih ada pepohonan besarnya, kalau stepa itu adalah padang rumput yang luas. Biasanya pepohonan sudah sangat jarang di sini. Kenapa? Karena lingkungannya sangat kering, tidak memungkinkan pepohonan yang tinggi-tinggi bisa tumbuh dengan subur di sini. Biasanya ini ada di daerah wilayah Afrika. Biasanya yang ada di wilayah seperti ini adalah mamalia-mamalia predator, contohnya seperti singa, harimau, dan banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir ada di lingkungan yang paling panas. Ini ada, kita menyebutnya ekosistem gurun. Di sini curah hujannya sangat sedikit sekali, bahkan sangat jarang, menyebabkan wilayahnya sangat panas. Tumbuh-tumbuhannya biasanya akan daunnya dimodifikasi menjadi duri biasanya. Untuk apa? Untuk memperkecil penguapan yang terjadi di wilayah tersebut. Contoh tumbuhan yang ada di wilayah gurun ini adalah kaktus, kemudian pohon kurma, dan hewannya adalah hewan yang mampu menyimpan cadangan air yang sangat tinggi. Contohnya misalnya adalah unta. Oke, itu adalah klasifikasi atau jenis-jenis ekosistem yang ada di darat. Hal ini dibedakan disebabkan karena jarak matahari terhadap beberapa wilayah di permukaan bumi ini berbeda-beda, sehingga menyebabkan suhu di lingkungan tersebut jadi berbeda-beda. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Kita akan membagi dua terlebih dahulu ekosistem ini, di mana dibedakan dari kadar atau kandungan garam pada airnya. Ada air tawar sama ada air laut. Air laut itu memiliki kandungan kadar garam yang sangat tinggi dibandingkan dengan air tawar. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah air tawar. Air tawar itu, ekosistem air tawar terbagi menjadi dua, ada lotik sama ada lentik. Kalau lotik itu berarus, contohnya seperti sungai, selokan, dan yang ada arusnya atau yang airnya bergerak. Kalau lentik itu adalah contohnya kolam atau danau yang airnya diam, artinya tidak bergerak, tidak ada arus di sana. Oke, kita masuk akan mengklasifikasikan wilayah-wilayah yang terdapat di ekosistem air tawar, di mana air tawar itu dibagi menjadi 3 wilayah ekosistem. Ada wilayah litoral, kemudian ada wilayah limnetik, sama ekosistem air tawar dibedakan menjadi 3 zona. Perbedaan zona ini disebabkan karena adanya perbedaan cahaya matahari yang menembus perairan tersebut. Pertama, kita ada di daerah pesisir, di mana ini ada di tepian danau. Kita menyebutnya dengan zona litoral. Kemudian lebih dalam dari situ, tapi masih dapat ditembus cahaya tentunya. Ini ada zona yang kedua, itu ada zona limnetik, di mana di sini nanti akan ditemukan masih ada organisme-organisme fotosintetik yang masih bisa menerima cahaya dan melakukan fotosintesis, sehingga di sini dapat ditemukan berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian wilayah yang paling dalam sangat tidak mungkin ditembus oleh cahaya matahari, itu kita menyebutnya wilayah profundal. Nah, pada ekosistem air tawar ini kita dapat membagi zona-zona makhluk hidup yang ada di sana, di mana di paling atas ini ada neuston. Apa itu neuston? Neuston itu segolongan serangga-serangga air. Kemudian lebih bawah dari situ ada fitoplankton. Plankton itu adalah makhluk hidup yang mengambang di permukaan air. Ini bisa berupa bakteri fotosintetik atau alga, semacam protista yang dapat melakukan fotosintesis. Kemudian ini wilayah nekton, ini ada di tengah. Ini ada wilayah di mana ikan pada hidup di sana. Kemudian ini perifton, ini wilayah keong yang ada di pesisir. Kemudian bentos, ini ada makhluk hidup yang menghuni dasar dari perairan tersebut. Next, berikutnya yang akan kita bahas adalah ekosistem yang ada di laut. Sama halnya dengan ekosistem darat,
laut juga dibedakan atas jangkauan cahaya matahari yang menyinari wilayah perairan tersebut. Kita akan membaginya menjadi 4 wilayah ekosistem air laut, di mana wilayah yang ada di pesisir pantai yang masih bersentuhan dengan daratan itu kita menyebutnya wilayah litoral. Kemudian daerah di mana cahaya masih bisa tembus sampai ke dasar laut, di sini kita menyebutnya wilayah neritik. Di sini banyak kita menemukan organisme-organisme fotosintesis. Kita masih menemukan alga, kemudian masih menemukan phytoplankton dan banyak lagi. Kemudian banyak ditemukan juga ikan-ikan di sekitar sini. Kita masuk ke wilayah basial, di mana ekosistemnya ini masih dapat ditembus cahaya tapi tidak sampai dasar. Artinya nih masih redup. Di sini biasanya jadi tempat yang sangat cocok untuk kehidupan ikan paus dan ikan hiu. Biasanya organisme laut yang ukurannya besar-besar. Dan yang terakhir, ini ada wilayah abisal. Ini adalah wilayah dasar dari laut itu sendiri yang biasanya lebih dari angka 2000 meter kedalamannya. Biasanya di wilayah ini sudah tidak ada lagi cahaya matahari, menyebabkan wilayah tersebut tidak ada kehidupannya, sangat sedikit. Biasanya kita akan menemukan makhluk hidup yang dapat mengeluarkan cahaya. Contohnya seperti anglerfish kalau tidak salah, itu yang nampak punya seperti lampu ke depan. Oke, ini barusan yang dijelaskan adalah jenis-jenis ekosistem. Jadi ekosistem itu terbagi menjadi 2, tergantung komponen biotik sama abiotik yang mendominasi di wilayah tersebut. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan tentang jenis-jenis ekosistem, silahkan Anda ajukan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi, berbagi ilmu. Kalau penjelasannya kurang jelas, boleh bertanya langsung melalui pesan pribadi ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.